saya Jenis. Nama saya Angel. Nama saya Rami. Dan hari ini kita bakalan cari tahu apa aja sih fakta menarik yang ada di Museum Konferensi Asia Afrika ini. Jadi ikutin terus ya videonya. Bye-bye. Museum Konferensi Asia Afrika berada di Bandung, di Jawa Barat. Bukan sekedar monumen bersejarah saja, melainkan monumen hidup yang merekam sejarah peristiwa mengenai bangsa-bangsa Asia Afrika untuk meraih kemerdekaan dan menentukan nasibnya sendiri. Penelitian ini kami adakan untuk mengkaji Museum KA sebagai representasi sejarah KA dan mengungkapkan fakta-fakta menarik yang ada di dalamnya, serta memaknai peran museum dalam menjaga memori kolektif dan menginspirasi bagi generasi yang akan mendatang. Nah, Museum Konferensi Asia Afrika bukan hanya tempat penyimpanan artefak sejarah aja loh, tetapi juga ruang interpretasi sejarah. Museum ini menawarkan berbagai perspektif, dimulai dari sudut pandang politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Nah, interpretasi sejarah ini juga membantu banyak sekali pengunjung untuk memahami bagaimana proses terjadinya kejadian ini. Museum KA didirikan sebagai bentuk penghargaan terhadap KA yang bersejarah dan dampaknya terhadap politik luar negeri Indonesia serta bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Museum ini menyimpan banyak artefak-artefak yang terkait dengan Konferensi Asia Afrika. Proses pendirian Museum Konferensi Asia Afrika. Job F sebagai Ketua Harian Panitia Peringatan 25 Tahun Konferensi Asia Afrika dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri merealisasikan pendirian museum ini. Pendirian museum melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, dan Universitas Pajajaran. PT Decenta Bandung bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan teknis. Gagasan pendirian Museum Konferensi Asia Afrika muncul dari Menteri-Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1978 sampai 1988. Profesor Mokhtar yang sering berinteraksi dengan para pemimpin negara Asia Afrika dan menerima banyak pertanyaan tentang Gedung Merdeka dan Konferensi Asia Afrika. Gagasan ini diumumkan dalam rapat panitia peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika pada tahun 1980 dan mendapatkan dukungan dari Presiden Soeharto. Museum KA diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1980. Ini juga bertepatan dengan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. Nah, pada tanggal 18 Juni 1986, pengelolaan museum dialihkan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ke Departemen Luar Negeri. Dalam rangka konferensi tingkat tinggi Asia Afrika pada tahun 2005 dan peringatan 50 tahun KA, dilakukan penataan kembali museum atas inisiatif Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu Dr. Hasan Wirajudan. Museum Konferensi Asia Afrika memainkan peran penting dalam historiografi KA. Museum ini tidak hanya merekam dan melestarikan sejarah KA, melainkan membentuk narasi tentang KA. Narasi ini menekankan pentingnya solidaritas, kemerdekaan, dan perdamaian dalam hubungan antar bangsa. Museum KA menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda yang akan mendatang untuk melanjutkan perjuangan yang bertujuan untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan lebih sejahtera. Museum Konferensi Asia Afrika adalah jendela menuju masa lalu yang memberikan banyak sekali pelajaran bagi masa depan. Nah, kunjungan ke museum ini juga bukan hanya perjalanan sebagai wisata sejarah aja loh, tetapi juga sebagai refleksi tentang identitas, nilai-nilai, dan juga tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa Asia Afrika.
Berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945 bukan berarti berakhir pula situasi-situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia. Di beberapa belahan dunia masih ada masalah dan muncul masalah baru lainnya. Penjajahan yang dialami oleh negara-negara di kawasan Asia dan Afrika merupakan masalah krusial sejak abad ke-15. Walaupun sejak tahun 1945 banyak negara, terutama di Asia, kemudian memperoleh kemerdekaannya, seperti negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik Demokrasi Vietnam pada tanggal 2 September 1945, Filipina 4 Juli 1946, Pakistan 14 Agustus 1947, India 15 Agustus 1947, Birma 4 Januari 1948, Ceylon 4 Februari 1948, dan Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949. Namun, masih banyak negara lainnya yang masih berjuang bagi kemerdekaannya, seperti Aljazair, Tunisia, Maroko, Kongo, dan wilayah Afrika lainnya. Beberapa negara Asia Afrika yang telah merdeka pun masih banyak yang menghadapi masalah sisa penjajahan seperti daerah Irian Barat, Kashmir, Aden, dan Palestina. Selain itu, konflik antara kelompok masyarakat di dalam negeri pun masih berkecamuk akibat politik Divide et Impera. Lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat atau kapitalis, dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet atau komunis, semakin memanaskan situasi dunia. Perang dingin berkembang menjadi konflik perang terbuka, seperti di Jazirah Korea dan Indochina. Perlombaan pengembangan senjata nuklir meningkat. Hal tersebut menumbuhkan ketakutan dunia akan kembali dimulainya perang dunia. Walaupun pada masa itu telah ada badan internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB, yang berfungsi menangani masalah dunia. Namun pada kenyataannya, badan ini belum berhasil menyelesaikan persoalan tersebut. Sementara, akibat yang ditimbulkan oleh masalah-masalah ini sebagian besar diderita oleh bangsa-bangsa di Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika atau dengan singkatannya yaitu KAA adalah pertemuan bersejarah yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Konferensi ini mempertemukan 29 negara Asia dan Afrika untuk melawan kolonialisme, rasialisme, dan memperjuangkan kemerdekaan serta perdamaian dunia. Pertemuan ini bertujuan untuk bersama-sama merumuskan prinsip-prinsip dasar hubungan internasional yang berkeadilan dan setara. Konferensi Asia Afrika berhasil merumuskan kesepakatan dan deklarasi bersama dengan nama Dasasila Bandung. Melalui penyelenggaraan KAA, membuktikan bahwa berbagai peran telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika menghasilkan beberapa keputusan dalam bentuk Dasasila Bandung. 9 poin Dasasila Bandung yaitu: yang pertama, menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil. Yang keempat, tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain. Yang kelima, menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai dengan piagam PBB.
Yang keenam, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. Yang ketujuh, menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjalin pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. Yang kedelapan, meningkatkan kepentingan dan kerjasama bersama. Dan yang terakhir, kesembilan, menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional. Tujuan Konferensi Asia Afrika yang pertama yaitu mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika. Yang kedua, menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika. Yang ketiga, memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Museum Konferensi Asia Afrika menerima banyak sekali penghargaan. Yang pertama, Museum Terbaik. Penghargaan dari acara penganugerahan pelestarian cagar budaya dan permusiuman pada tahun 2015 untuk kategori Museum Terbaik Kementerian Lembaga TNI. Yang kedua, Museum Menyenangkan. Penghargaan dari Indonesian Museum Award 2017 yang diraih untuk kedua kalinya. Yang ketiga, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018. Pada tahun 2023, Museum Konferensi Asia Afrika mendapatkan predikat pelayanan prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Solidaritas dan kebangkitan Asia Afrika. Terima kasih.